Pernahkah kalian membayangkan berjalan di permukaan Mars atau menghitung waktunya jatuhnya meteor hanya dengan rumus? Bukan hanya mimpi, semua bisa dimulai dari sini, di astronomi dan fisika. Siapkah kalian menantang logika, menyentuh langit, dan menjelajahi semesta? Maka dari itu, kita akan mempelajarinya melalui video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Naila Siti Al-Kausar. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mempelajari KSN Astronomi. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. KSN, Kompetisi Sains Nasional. Bidang astronomi merupakan salah satu cabang kompetisi yang diadakan dalam rangkaian kompetisi sains nasional yang ditujukan untuk siswa SMA atau MA di seluruh Indonesia. Kompetisi ini bertujuan untuk menguji kemampuan dan pengetahuan siswa dalam bidang astronomi, mulai dari pemahaman dasar hingga konsep-konsep yang lebih kompleks. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari alam semesta, termasuk benda-benda langit seperti bintang, planet, galaksi, dan nebula, serta fenomena alam semesta seperti supernova dan radiasi kosmik. Ilmu ini menggunakan pengamatan, pemodelan, dan analisis data untuk memahami alam semesta dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Astronomi membahas beberapa poin penting, di antaranya ada objek studi. Astronomi mencakup berbagai objek langit, mulai dari yang dekat seperti bulan dan matahari, hingga yang jauh seperti galaksi yang berjarak miliaran tahun cahaya. Yang kedua ada metode. Astronomi menggunakan metode observasi, pemodelan, dan analisis data untuk memahami alam semesta. Yang ketiga ada cabang-cabang. Astronomi memiliki beberapa cabang, seperti astronomi observasional yang mengamati benda langit, dan astronomi teoritis yang mengembangkan model dan teori tentang alam semesta. Cabang-cabang ilmu astronomi tersebut memiliki banyak disiplin yang lebih spesifik, termasuk astrofisika, kosmologi, astronomi observasional, astrometri, ilmu planet, astrobiologi, dan astrogeologi. Yang keempat ada sejarah. Astronomi adalah salah satu ilmu tertua dengan bukti-bukti pengamatan langit sejak zaman kuno. Pengamatan astronomi pertama dilakukan oleh bangsa Sumeria dan Babilonia sekitar 1000 sebelum Masehi, dan kemudian berkembang di Yunani kuno, Tiongkok, Islam, dan Eropa. Astronomi modern dengan stetoskop dan teknologi lain memungkinkan pengamatan benda langit yang lebih jauh dan lebih detail, serta pemahaman tentang alam semesta yang lebih komprehensif. Yang kelima ada tujuan. Tujuan utama astronomi adalah untuk memahami asal-usul, struktur, dan evolusi alam semesta. Bagaimana bentuk-bentuk soal KSN astronomi? Berikut contohnya. Nomor 11. Di antara gambar-gambar spektrum berikut, mana yang merupakan spektrum bintang? Sumbu horizontal menyatakan panjang gelombang dengan nilai makin besar ke arah kanan. Spektrum bintang mirip dengan kontinum benda hitam dengan dominasi garis-garis absorpsi. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 12. Anggap temperatur air laut seragam dari permukaan hingga kedalaman 500 meter. Pada kedalaman keberapa tekanan kaleng minuman bersoda setara dengan tekanan yang diberikan air dan lingkungannya jika kaleng minuman bersoda tersebut dimasukkan ke dalam air laut. Tekanan kaleng minuman bersoda besarnya kurang lebih 300 kilopascal dan tekanan atmosfer di permukaan air laut kurang lebih 100 kilopascal. Massa jenis air laut 1027 kg per meter kubik dan anggap percepatan gravitasi bumi konstan sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat hingga kedalaman 500 meter. Jadi tekanan total sama dengan PTOT sama dengan PATM plus P fluid. 300 kPa sama dengan 100 kPa plus PGH. H sama dengan 19,87 meter atau kita bulatkan menjadi 20 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 13.
Perbandingan gaya pasang surut yang disebabkan oleh bulan dibandingkan dengan yang disebabkan oleh matahari pada saat bulan sedang berada di apoge, sedangkan matahari sedang berada di perihelion adalah diberikan eksentrisitas orbit bumi mengelilingi matahari adalah sebesar 0,0167 dan eksentrisitas orbit bulan mengelilingi bumi adalah 0,0549. Jadi, jarak apoge bulan sama dengan D apo sama dengan A bulan buka kurung 1 tambah E bulan tutup kurung sama dengan 384.400 buka kurung 1 plus 0,0549 tutup kurung sama dengan 509.503,56 km. Jarak perihelion bumi sama dengan D peri sama dengan A bumi buka kurung 1 kurang E bumi tutup kurung sama dengan 149.597.870,691 buka kurung 1 kurang 0,0167 tutup kurung sama dengan 144.999.586,2 km. F bulan per F matahari sama dengan 26 M bumi M bulan R bumi per D3 apo per 2 GM bumi M matahari R bumi per D3 peri sama dengan F bulan per F matahari sama dengan M bulan per M matahari sama dengan buka kurung D peri per D apo tutup kurung pangkat 3 sama dengan 1,76. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 14. Jupiter memiliki diameter sudut sekitar 50 detik busur. Arya ingin memotret Jupiter utuh sedetail-detailnya secara optimum tanpa perlu membuat mozaik menggunakan beberapa pilihan CCD yang ada. Di antara CCD berikut, mana yang harus Arya pilih untuk dipasangkan dengan stetoskop telestron 8 inchnya dengan f/10-nya? Diameter Jupiter jika dipotret menggunakan stetoskop C8 tersebut 50 inch per 206.265 inch per radian dikali panjang fokus sama dengan 50 per 206.265 dikali 10 dikali 8 inch kali 25,4 mm per inch sama dengan 0,49 mm sama dengan 492,57 nu/m. Artinya, perlu CCD yang dimensi minimumnya sebesar diameter linear Jupiter tersebut. Untuk gambar detail secara optimum, cari yang dimensi minimumnya paling dekat dengan diameter linear Jupiternya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 15. Alberio adalah nama yang dikenal untuk menyebut bintang double Beta Cygni. Diamati menggunakan stetoskop unitron berdiameter 102 mm di Observatorium Bosca, kedua bintang tersebut tampak terpisah jauh kurang lebih 10% dari medan pandang stetoskop. Saat pengamatan dilakukan, teleskop unitron yang tercatat memiliki panjang fokus 150 cm itu ternyata sedang dipasangkan dengan eyepiece 2,5 mm. Jika medan pandang semua eyepiece 50 derajat, separasi kedua komponen Beta Cygni tersebut dapat diperkirakan sebesar perbesaran sistem unitron dengan eyepiece tersebut. M sama dengan FOB per FIP sama dengan 1500 mm per 2,5 mm sama dengan 600 kali. Medan pandang sistem stetoskop tersebut F0V sama dengan 50 derajat per M sama dengan 300 inch. Separasi kedua komponen 10% dari medan pandang artinya 1/10 kali 300 inch sama dengan 30 inch. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 16. Diberikan sketsa bagian dari peta langit untuk posisi bintang-bintang penyusun konstelasi Crux sebagai berikut. Arah bawah dalam gambar tersebut adalah selatan. Diberikan pula data berikut. Urutan kode bintang yang tepat untuk menggambarkan Ocrus, Pectus, and Crux secara berturut-turut adalah. Dengan melihat deklinasinya saja, berurutan dari yang paling selatan ke utara adalah Ecrus, Bcrus, dan Gcrus. Maka urutan yang tepat adalah A, C, B. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 17. Sebuah asteroid memiliki massa setengah kali massa bulan kita.
dan radius seperempatnya. Asteroid tersebut berbentuk hampir bola sempurna dan berotasi selama 1 jam untuk menyelesaikan satu putarannya. Berat semua seorang astronot bermasa 50 kg yang berdiri di eskulator asteroid tersebut adalah sebesar ... Newton. Berat semua astronot dihitung dengan terlebih dahulu menentukan percepatan yang dirasakan oleh astronot tersebut. Percepatan gravitasi di ekulator asteroid tersebut itu G sama dengan Gm per R kuadrat sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11, 0,5 kali 7,349 dikali 10 pangkat 22 per buka kurung 0,25 dikali 1.738 tutup kurung sama dengan 12,98 meter per sekon kuadrat. Kecepatan putar asteroid V sama dengan 2 VR per P sama dengan 758,35 meter per sekon. Percepatan sentrifugal yang dihasilkan oleh rotasi tersebut adalah A sama dengan V kuadrat per R sama dengan 0,33 meter per sekon kuadrat. Maka, percepatan gravitasi semua yang dirasakan astronot itu adalah Gx sama dengan G min A sama dengan 12,98 min 0,33 sama dengan 12,65 meter per sekon kuadrat. Berat semua yang dirasakan mg second sama dengan 632,5 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 18. Persamaan Friedman sebagai fungsi waktu berikut ini menyatakan evolusi kuantitatif alam semesta. H kuadrat sama dengan 8 per 3 V Q Rho min KC kuadrat per R kuadrat. Dengan H, Rho, K, RC secara berturut-turut menyatakan konstanta Hubble pada waktu tertentu, kerapatan alam semesta pada waktu tertentu, kurvatur alam semesta, radius kurvatur alam semesta pada waktu tertentu, dan kecepatan cahaya dalam vakum. Kerapatan kritis didefinisikan sebagai kerapatan yang harus dimiliki alam semesta agar geometri alam semesta datar. Berdasarkan persamaan tersebut, maka kerapatan kritis alam semesta sekarang jika konstanta Hubble terukur besarnya 65 km per mpc adalah ... kilogram per meter kubik. Alam semesta datar artinya nilai K sama dengan 0, maka kerapatan kritis Rossi sama dengan 3H kuadrat per 8 VG. Dengan nilai konstanta Hubble sekarang H0 tersebut, Pc, 0 sama dengan 7,94 kali 10 pangkat min 27 kg per meter kubik. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 19. Pilih di antara pernyataan-pernyataan berikut yang tidak menggambarkan skenario terjadinya supernova. 1. Detonasi supernova terjadi karena merger dua bintang katai putih. 2. Detonasi supernova terjadi karena implosi bintang bermassa besar. 3. Detonasi supernova terjadi karena bintang katai putih mendapatkan transfer massa dari pasangannya, kemudian meledak karena melampaui batas massa Chandrasekhar. 4. Peningkatan kecelangan supernova terjadi karena reaksi fusi tiba-tiba yang berkait implosif di permukaan katai putih sebagai akibat transfer materi terus-menerus dari bintang pasangannya. Pernyataan 4. Menggambarkan proses terjadinya nova, bukan supernova. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 20. Dalam film Pertualangan Sherina terdapat adegan ketika Sherina berdialog dengan Saddam di dalam ruangan teleskop besar di Zeiss di Observatorium Bosca. Terletak kurang lebih di lintang minus 7 derajat dan tinggi bintang minimum yang bisa diamati oleh 10 derajat dari horizon. Dalam dialognya, Sherina menyatakan bahwa di langit malam itu mereka bisa melihat bintang-bintang Canopus, Capella, dan Vega. Beberapa tahun kemudian, sebagian menanggapi pernyataan Sherina ini janggal. Diberikan RA dan deklinasi bintang-bintang tersebut secara berturut-turut. 6H, 23M, 57S, min 52 derajat, 41, 44 inch. 50H, 60M, 40S, plus 50, 45 derajat, 59, 53. Dan 18H, 53M, 50S, plus 38 derajat, 47, 01. Magnitudo semu masing-masing bintang, min 0,7, 0,08, dan 0,03.
Apa kejanggalan pernyataan Sherina itu? Ketiga bintang yang Sherina sebutkan bukan merupakan bintang sirkumpolar dari Observasium Bosca. Bintang-bintang itu bisa terbit dan terbenam di Observasium Bosca. Namun, berdasarkan koordinat ekuatorial bintang-bintang itu, perhatikan utama RA-nya. Ternyata, Canopus akan terlihat pada bulan September sampai Februari. Capella akan terlihat pada bulan Agustus sampai Januari. Vega akan terlihat pada bulan April sampai Agustus. Artinya, tidak ada suatu waktu saat ketiga bintang itu bisa tampak bersama-sama di langit, khususnya Canopus dan Vega. Ketika Canopus tampak di atas horizon, Vega sedang berada di bawah horizon, begitu pula sebaliknya. Jadi jawaban nomor 20 adalah yang E. Bagaimana teman-teman? Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.